Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, Anda sudah mengikuti bagaimana suasana hearing di ruang sidang khusus Gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi yang secara khusus membahas seputar sampah di Kabupaten Banyuwangi. Hal itu terlaksana berkat kegigihan dari para aktivis sekaligus praktisi lingkungan karena tidak nyaman dengan melihat sampah berserakan di mana-mana. Nah, setelah selesainya Anda mengikuti hearing tersebut, apa statement dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi yang sekaligus memimpin hearing sampah tersebut? Di mana di samping itu juga ada emak-emak yang secara khusus merelakan diri untuk sukarela tentang membantu penanganan sampah di lingkungannya. Baik, kita lihat seperti apa statement yang diberikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi ketika dicecar pertanyaan oleh teman-teman awak media. Mari. Karena kita dianggap tidak mendengarkan, padahal ini sangat penting kan itu Pak ya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa dengar pendapat tentang sampah. Saya tidak mengatakan bahwa tempat saya itu adalah penyelesaian bukan. Ya, karena apa? Karena itu tidak ada perencanaan dan sebagainya. Setelah APBD kemarin, Pak Sekda itu sambat tidak ada tempat karena semua ditolak di mana-mana, aneh, tolak mana-mana. Padahal sudah 1 minggu lebih sampah di pasar-pasar belum terangkut dan banyak bau dan di mana-mana. Saya pun datang ke daerah, ke desa-desa, sambat masyarakat seperti itu. Nah, ketika masyarakat Pak Sekda bicara bagaimana, ya sudah saya ada tempat produksi sendiri, sampah organik juga ada sendiri. Nah, saya waktu itu memberikan paparan bukan asal mengelola pasarnya, apa sampahnya, tetapi apa hasilnya, outputnya yang saya pikirkan. Kalau tidak dipikirkan sama saja membuat produksi-produksi, tetapi outputnya tidak dipikirkan, sama saja akan mati. Seperti ada di Muncar. Saya protes, wah Pak Sekda, gimana sekarang mengatasi? Mencontohkan, di Muncar ada Pak Michael, di Sokowan buat, Pak, kalau hanya sekedar buat seperti itu, hanya dibuat makro dan sebagainya, tidak dipikirkan hasilnya dari sampah itu kemana, sama saja nanti tambah bangkrut, nggak mungkin akan hidup. Jadi saya usulkan, Pak, ini kita butuh organik, harus ada kesinambungan. Kita paling bisa itu produksi organik. Kita menggunakan teknologi seperti Pak Bayati pandai dengan ramuan-ramuan yang handal. Kita membuat organik yang canggih sehingga produksinya bagus. Kita bisa berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, membuat program memberikan organik kepada petani kan itu. Karena LSM sampai sekarang pun menuduh saya dan sebagainya, saya suruh lihat di sana. Saya sudah reklamasi, sudah siap tanam. Tapi karena Pak Sekda minta silakan kalau mau dipakai dan Pak Sekda setuju karena cocok, belum sampai 3 lori, besoknya langsung dikirim. Saya juga nggak tahu, banyak diprotes di mana-mana kan gitu. Tapi ini saya juga siap ya jika ada yang protes dan sebagainya, karena ini saya melihat cerita masyarakat desa-desa karena kesulitan membuang sampah. Tetapi bukan solusi. Ya, saya sudah telepon Pak Sekda ini bukan untuk mengatasi persoalan. Sejak tahun 2018 Pak Iwan ya, sejak 2018 saya belum jadi DPR. Saya bicara kepada pemerintah, kepada Pak Sekda, ya pada saat itu Banyuwangi ini sangat luas, tidak seperti Jemberana. Jemberana itu hanya kecil. Ini seluruh Bali sama dengan Banyuwangi, tidak bisa. Sebenarnya sudah Perda itu
itu sudah disahkan. Selanjutnya, tatkala perda disahkan, ini pengesahan perdanya antara eksekutif dan legislatif, itu berkonsekuensi anggaran. Kalau berkonsekuensi anggaran, ojo ngomong gede ini Inggris yang terpenting berapa? Kepentingannya ini nyata untuk kepentingan masyarakat Banyuwangi. Tidak persoalan kita, gitu. Tidak pernah, karena yang yang sering benar yang disampaikan beliau, bagi saya ini pernah juga mengingatkan. Saya sihkan orang saya yang pimpin anggarannya. Ditakoni perlu nih opo ya. Jadi kalau ada di luar ngomong DPR non anggaran, DPR non anggaran, ya tidak ada. Baik hilang-hilang yang musrik ada, ini juga ya. Kita tidak pernah ngorek-ngorek itu, malah iso ditambahi. Monggo teman-teman LSM. Belum ada, regulasinya juga belum ada. Ini yang membuat masyarakat itu bertanya, niat kerja apa enggak? Tidak bisa sekonyong-konyong kita bangun, kemudian tiba-tiba memaksakan di satu daerah menjadi suatu tumpukan sampah. Ini hal-hal yang prinsipal, Pak, yang pembinaan. Jadi proses-proses konsep dasar ini sangat perlu. Sama ribetnya terhadap masyarakat yang mengajukan untuk rumah tinggal saja. Bayangkan, untuk mendapatkan penetapan kawasan ruang untuk rumah tinggal saja memerlukan waktu 20 hari. Belum lagi proses PBG, persetujuan bangunan gedung. Itu sidang saja untuk rumah tinggal bisa 3 jam, Pak. 3 jam. Sidang itu bisa 4 kali sidang, bayangkan. Bagaimana yang sifatnya kita mau merencanakan hal-hal yang bersifat sosial dan lingkungan sebesar Banyuwangi? Masternya nggak jelas. Sedangkan masyarakat sudah. Saya sampaikan dalam forum yang mulia ini, sebentar lagi tanggal 9 Desember adalah hari anti peringatan hari anti korupsi sedunia. Saya sebagai aktivis memiliki pertanyaan besar dari penyampaian ini tadi. Kenapa sampai hari ini perbunya belum dibuat oleh eksekutif? Ini persoalan besar. Karena aturan teknisnya belum dibuat, makanya kendala sekatnya ada di sini. Agar dibermasukkan kepada kepala daerah atau bupati untuk segera membuat perbu. Jangan sampai, saya mensinyalir, jangan sampai persoalan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi ini menjadi suatu zona yang nyaman untuk menikmati korupsi atau menerapkan teknik-teknik polisi sangat punya kepentingan dengan kebersihan, punya kepentingan dengan Banyuwangi. Kenapa? Karena sifat sampah di Banyuwangi dan Bali karena dipisah oleh selat, sifatnya pingpong, Pak. Jadi sampah Banyuwangi kirim ke Bali, sampah Bali kirim ke Banyuwangi. Nah itu Bali menyelesaikan masalah sendiri nggak mungkin, karena sampahnya sebagian dari Banyuwangi. Itu pun demikian ketika Bali, jadi sama-sama. Nah persepsi kemarin yang beberapa orang bilang, oh lega, sudah ada solusinya, itu masih paradigma lama. Yang kalau saya gambarkan dalam segitiga itu kan sampah dari rumah tangga ke TPS, dari TPS ke TPA. Itu ada segitiga besar anggaran. Jadi di rumah tangga, skala rumah tangga kecil, tinggal bagaimana pelaksanaannya saja. Di situ sudah disebutkan mulai A sampai Z detail di situ, mulai teknik pembuangannya, pengelolaannya, anggarannya, tanggung jawabnya, situ jelas semua. Maka dari itu kita ingin mendesak, kalau aturan main itu sudah jelas, tinggal dilaksanakan. Kalau memang tidak dilaksanakan, cabut aja sudah. Itu perdanya itu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mungkin untuk teman-teman lainnya bisa menambahkan. Terima kasih. Mak-mak yang ngelola sampah secara mandiri ya. Ya, betul. Wilayah desa Karangrejo, Kecamatan Kota ya. Kecamatan Kota ini belum dapat perhatian dari pemerintah. Bu Bupati, mohon perhatiannya. Karena beliau ini pahlawan sampah yang mengelola sampah untuk
dikelola yang baik bagi lingkungannya, sehingga tidak menambah beban pemerintah daerah. Harus diperhatikan, terutama sarana fasilitas ya. Sudah berapa lama Bu mengelola? Tiga berkah. Ayo Bareng-bareng, satu dua tiga. ayo bareng-bareng ngomong. Ya. Bersama gaib, Bupati mohon bantu kami. Ayo, bersama gaib, Bupati mohon bantu kami. Manero, hari sidik ayo. Rangka tata kelola sampah, dan kita membantu pemerintah, ya semua masyarakat Banyuwangi, karena ini tanggung jawab kita bersama, bagaimana sampah ini, persoalan sampah ini tidak dipandang sebelah mata, karena sampah ini bagaimana bisa kita jadikan sahabat, karena sampah ini juga berpotensi untuk profit orientednya sesuai dengan yang sampean dengarkan tadi dari katakanlah narasumber yang saya undang itu kan orang-orang berpengalaman dan melakukan, ya. Dan ini memang perlu waktu dan perlu biaya. Tetapi kalau kita berpegang kepada biaya, ini akan menjadi nonsens. Makanya kita pegang bahwa kebersihan adalah sebagian daripada ini. Maka menyangkut biaya ini tidak persoalan, ya, makanya tadi saya beri kesempatan kepada LH, ya, mudah-mudahan secepatnya nanti saya komunikasi untuk LH ini harus definitif supaya mengambil kebijakan. Kalau definitif ini, kalau kepala dinasnya definitif kan bisa mengambil kebijakan yang yang urgen. Tapi kalau PLT kan masih dikomunikasikan, kan enggak berani. Ini nanti bentuk solusinya nanti melalui rekomendasi. Jadi kita bikin rekomendasi seperti persoalan di Kalibaru kan ada beberapa rekomendasi yang alhamdulillah rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh Bupati, oleh Perkebunan, oleh Perhutani. Nah ini juga berbentuk rekomendasi. Yaitu rekomendasinya bisa disampaikan. Ya rekomendasi nanti. Ini kan kita perlu pikir, kita perlu redaksionalkan kan gitu kan. Nah, mungkin poin-poinnya bocoran. Ya poin-poinnya paling tidak minimal di Kabupaten Banyuwangi ini minimal itu harus ada 5 tempat pembuangan sampah dan dilengkapi dengan mesin pengelolaan sampah, pengelolaan terpadu. Tetapi itu kan step by step, tidak langsung 5, karena kita juga mengabdi kemampuan keuangan daerah. Tapi saya yakin Ibu Bupati kita ini kan kalau memikirkan rakyat, apalagi perempuan, memikirkan kebersihan ini kan juga luar biasa. Yang memang harus kita dorong, kita dukung bersama-sama. Lek persoalan ini kurdi sarana Bupati kan seakan pisan Pak, bekerja Bupati. Nah, yang terpenting bagaimana Bupati ya mencari penggantinya yang mengundurkan diri ini. Jangan dipertahankan, gitu. Jangan dipertahankan. Kalau dipertahankan malah salah Bupati.